Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup penting tentunya, yaitu mengenai moderasi beragama dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, moderasi itu berarti jalan tengah atau sesuatu yang terbaik di antara dua hal yang buruk. Contohnya seperti sifat dermawan. Sifat dermawan itu berada di tengah-tengah di antara sifat kikir dan sifat boros. Adapun moderasi beragama itu sendiri berarti cara beragama dengan jalan tengah, dengan tidak bersikap ekstrim ataupun berlebih-lebihan. Moderasi beragama ini juga dapat dimaknai dengan cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi daripada ajaran-ajaran agama itu sendiri, yang pada hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kemaslahatan bagi bersama. Moderasi beragama ini adalah pembahasan yang sangat penting dan cukup krusial tentunya. Karena moderasi beragama ini, pemahaman yang baik dan benar terkait moderasi beragama ini, itu dapat mengatasi dan mencegah sikap-sikap ekstrim dalam beragama yang menyalahi esensi daripada ajaran agama itu sendiri. Yang dimana sikap ekstrim ini seringkali menimbulkan konflik, kemudian menimbulkan rasa saling membenci, intoleransi, bahkan sampai pembunuhan yang tentunya mengancam peradaban umat manusia. Sebagaimana fenomena yang kita saksikan saat ini adalah adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan agama, kemudian melakukan tindakan bom bunuh diri di tempat keramaian ataupun di tempat ibadah umat-umat beragama lainnya yang tidak seagama dengan dirinya, yang mengatasnamakan jihad ataupun membakar tempat-tempat ibadah agama lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Nah, hal-hal seperti ini adalah merupakan sikap yang ekstrim dalam beragama yang pada hakikatnya itu sudah menyalahi esensi daripada ajaran agama itu sendiri. Adapun moderasi beragama ini di dalam Islam dikenal dengan sebutan wasatiyah atau umat pertengahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan kami jadikan kamu sekalian sebagai ummatan wasatan. Kata al-wasat dalam bahasa Arab itu berarti adil, kemudian juga berarti baik. Meskipun ayat ini pada konteksnya itu membahas mengenai kehidupan di negeri akhirat, namun para mufassir diantaranya seperti Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian juga ada Syekh Yusuf Al-Qardawi, kemudian juga Syekh Quraisy Shihab, itu memaknai ummatan wasatan sebagai umat yang berkeadilan, umat yang baik, umat yang seimbang, umat yang moderat di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat saat ini. Dengan pemahaman moderasi beragama, kita bisa mewujudkan diri sebagai seorang muslim yang mengamalkan ajaran agama yang kita anut, yaitu agama Islam, dengan baik dan benar sesuai dengan esensi daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Jangan sampai kita berlaku ekstrim ataupun berlebih-lebihan dengan mengakibatkan kita itu tidak mengutamakan lagi nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan di antara umat beragama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, moderasi beragama itu sendiri mengajarkan prinsip keseimbangan, yaitu prinsip keseimbangan yang paling utama adalah keseimbangan hidup di dunia dan juga di akhirat.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di sini Allah katakan, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu akan kebahagiaan ataupun kenikmatan di negeri akhirat. Kemudian Allah katakan, wala tansa. Kata Allah, janganlah engkau lupa, janganlah engkau meninggalkan kenikmatan dan kebahagiaanmu di negeri akhirat. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk adanya keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Jangan kita mengutamakan yang namanya materialisme, yaitu kebahagiaan di dunia saja, ataupun sebaliknya. Jangan hanya kita mengutamakan spiritualisme, kebahagiaan ataupun pencapaian yang ingin kita capai di negeri akhirat. Melainkan kita harus moderat, harus seimbang antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Karena kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita butuh kepada sesama manusia yang lainnya. Ibadah ini itu bukan hanya hablum minallah saja, melainkan juga hablum minan nas. Jangan sampai kita melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, kemudian melaksanakan ibadah puasa wajib, kemudian puasa sunnah, kita juga zikir pagi siang malam, kita juga membaca Al-Quran pagi siang malam, namun kita melupakan bagaimana hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kita lupa bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, istri, anak, suami. Kemudian kita lupa bagaimana hubungan kita dengan kerabat kita, dengan para tetangga kita. Nah, maka itu sudah suatu hal yang keliru. Sudah tidak seimbang lagi antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Nah, jadi sesuatu yang baik itu jika dilakukan secara berlebih-lebihan, itu akan berdampak menjadi sesuatu yang buruk. Contohnya di awal tadi, seperti sifat dermawan. Sifat dermawan itu pada hakikatnya adalah suatu sifat yang sangat baik tentunya. Namun, jika sudah dilakukan berlebih-lebihan, maka jatuhnya akan kepada buruk. Jika kita berlebih-lebihan dalam bersedekah, kemudian kita lupa akan kewajiban yang harus kita penuhi, umpamanya terhadap istri, anak, dan keluarga kita, kita sibuk bersedekah, tapi sebenarnya kebutuhan kita sendiri itu tidak tercukupi. Akhirnya kita jatuh kepada boros, jatuh kepada hal yang tidak baik. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri Allah sudah mengajarkan bahwa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kalian jadikan tangan kalian itu terbelenggu pada leher kalian. Maksud dari kalimat ini adalah jangan kalian berlaku kikir. Kemudian Allah juga mengatakan wala tabsutha, jangan pula kalian menjulurkan tangan kalian. Maksud di sini adalah jangan pula berlaku boros. Dari ayat ini Allah mengajarkan keseimbangan, yaitu kita tidak boleh berlaku kikir dan juga tidak boleh berlaku boros. Jadi berada di tengah-tengah. Nah, jadi inilah konsep keseimbangan dalam ajaran agama Islam, yaitu keseimbangan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu buah ataupun hasil daripada moderasi beragama itu sendiri adalah sikap toleransi. Toleransi dalam beragama, di mana kita itu diajarkan tidak hanya saling menghargai, mencintai, menyayangi sesama umat Islam saja, melainkan kita juga harus saling menyayangi dan menghormati antar agama. Seperti di negara kita Indonesia ini adalah merupakan negara yang majemuk, negara yang multikultural. Artinya apa? Kita memiliki beberapa agama, kemudian berbeda suku, adat, dan budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai perbedaan ini itu menimbulkan rasa benci, rasa saling menghina, rasa saling untuk menganggap diri yang paling baik, sedangkan yang berbeda dengan diri kita itu adalah hal yang buruk. Jangan sampai seperti ini. Karena kenapa? Pada hakikatnya perbedaan Allah ciptakan
adalah agar kita itu saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan kita itu dari laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kata Allah. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi. Bukan untuk saling menyakiti, menghina, dan saling membenci. Nah, jadi kita ini diajarkan untuk memiliki sikap toleransi ataupun tasamuh, tidak hanya kepada umat sesama Islam, melainkan toleransi juga kepada umat yang berbeda agama dengan ajaran agama Islam. Toleransi dalam hal umat sesama Islam adalah yaitu toleransi dalam hal menghargai adanya perbedaan-perbedaan pendapat, seperti adanya khilafiyah dalam ajaran agama Islam. Nah, kemudian adapun toleransi dalam antar umat agama adalah dengan menghargai dan menghormati keyakinan dan kepercayaan agama lain. Namun perlu diingat bahwa jangan sampai toleransi ataupun tasamuh ini kebablasan. Artinya jangan sampai melewati koridor yang seharusnya. Di mana toleransi yang sebenarnya adalah kita cukup menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Kita tidak boleh membenarkan apalagi sampai mengikuti ritual ibadah agama mereka. Contohnya seperti umpamanya kita memakan makanan dan meminum minuman yang sudah jelas-jelas diharamkan dalam ajaran agama Islam, seperti meminum khamar ataupun memakan babi umpamanya. Namun kita lakukan dengan alasan toleransi, dengan alasan saling menghargai. Nah, ini adalah toleransi yang keliru. Karena pada hakikatnya toleransi itu adalah hanya sebatas menghargai dan menghormati. Namun kita tetap harus mantap dan yakin terhadap keyakinan agama yang kita anut. Jangan sampai kita ini menggadaikan keimanan yang kita miliki. Karena pada hakikatnya, di dalam ajaran agama Islam itu sendiri, sudah sangat jelas Allah katakan mengenai prinsip-prinsip daripada toleransi beragama. Yaitu di dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Di mana ayat ke-6 ini adalah merupakan kesimpulan daripada ayat-ayat sebelumnya. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa prinsip-prinsip daripada toleransi itu sendiri adalah kita hanya menghargai, menghormati, hanya sebatas itu saja. Sedangkan kita tetap harus yakin dan melaksanakan ajaran-ajaran agama kita, yaitu agama Islam, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, serta ijma' para ulama tentunya. Nah, maka dari itu, dengan pemahaman yang baik dan benar mengenai moderasi beragama ini, yang kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maka berarti insya Allah kita sudah mampu untuk mengaktualisasikan jati diri kita sebagai seorang muslim yang moderat, yakni seorang muslim yang mendatangkan kedamaian, seorang muslim yang membawa pencerahan, dan seorang muslim yang bermanfaat dan membawa rahmat bagi alam semesta. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai moderasi beragama dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.